Premier annual gathering of the international coal industry. Of Coal Trends Conference who have come from all over the world. I wish you a very success. Which is the premier annual gathering of the international coal industry, both here in Indonesia and in the Asian region. We are delighted to offer our best wishes to all participants of Coal Trends Conference who have come from all over the world and gathered here in Bali. We applauded your commitments for attending this conference and make the best of it. India, Indonesia, and Vietnam are the countries that have still the positive economic growth this year compared to other countries that have a negative economic growth. Once again, I extend my gratitude to our distinguished audience who are now attending this event. I wish you a very success and fruitful conference. With that, let it gives me a pleasure to declare the 15th annual Coal Trends open. Anyone? Okay, two. Okay, please, let me state your name and establish your business. Thank you more because there is then now the public policy that providing you an umbrella for that. So we don't see that's any significant change even in the contract, but give you very strong support the way that you had already the contract. You know. The second one about the pricing policy. Actually, what we are doing is to see what is really under the contract. The contract that you from that, as long as the domestic coal demand has been improved, I think we know about that. But in the future, after we will finish our government regulation, Tren itu tidak, itu salah. Di tahun 2008 itu bukan tren, tapi itu pushingnya suatu market tertentu yang meng-create derivatif-derivatif, future segala macam, akhirnya ekspektasi tinggi, terlalu kuat, meledak, akhirnya drop. Nah, per hari ini mencari titik equilibrium baru. Ya, what is happening now is looking for the new equilibrium point. Nah, energi selalu diperlukan. Waktu terjadi bubbling dulu, salah satunya penyebabnya adalah world energy mix is shifting toward coal. Coal lebih murah, ya batu bara lebih murah, batu bara lebih banyak untuk in terms of number of years-nya. Semua orang lari ke sana, jadi yang futures-nya juga ikutan, akhirnya naik kan. Nah, tapi sekarang biasanya setelah kejadian itu, orang tidak mau kembali ke kondisi itu. Sampai pun itu naik, dia akan perlahan-lahan. Dan itu yang kita inginkan. Kita di industri player
tidak ingin suatu kejadian di mana kenaikan sebegitu tinggi, karena kita tahu itu akan jump, ya. Dan di industri player juga akan sangat sulit untuk memprediksi future of the market, cost segala macam, karena dalam waktu harga itu naik, yang lain ikut naik semuanya. Kalau waktu turun, nggak bisa turun costnya. Mining cost. Terus juga yang tidak terasa secara indirect, employee merasa this is a market yang prima dona, akhirnya semua orang berebut employee, gaji naik, ya. Equipment, semua orang mau gali batu bara, demand-nya tinggi, harga naik. Impact tentunya kita impact dalam hal planning. Kebetulan kalau kita bicara apakah harga yang ada sekarang itu buruk? Tidak buruk-buruk amat, ya. Kita masih ada margin. Cuman untuk sampai kepada posisi sekarang yang tadinya tiba-tiba besar terus ini memerlukan waktu untuk mengadjust lah, ya. Nah, impact tentu karena ini global crisis, impact terhadap volume. Jadi terhadap harga is okay, tapi volume ada impact, turun impact-nya, ya. Mudah-mudahan ini temporary. Temporary kita bicara setahun 2 tahun, ya. Seharusnya setelah 1 tahun atau 2 tahun akan konsisten lagi. Impact terhadap pemain dari volume, tentu negara juga kena, devisanya juga turun dari proyeksi yang tadinya tinggi menjadi tidak ini. Karena kan ada kita membayar ini kan royalti, ya. Pendapatan pajak juga turun tentunya, ya. Itu saja sementara ini yang kita bisa bayangkan. Saya kembali lagi, I'm the man of CSR. Kenapa saya bilang CSR? Kita menambang di negara Indonesia tropical rainforest. Tropical rainforest, hutannya begitu padat, hutan yang begitu diidam-idamkan oleh dunia sebagai jantung dunia. Tapi karena kita itu open pit mining, kita harus potong. Kita harus buka. So what is the challenge? Kita harus tahu bagaimana memanage lingkungan. Setelah dibuka kita tanam, tetap tidak kehilangan esensinya dari hutan itu. So lingkungan is a challenge. Kedua, di mana kita berada selalu banyak poor people around around the mining area. We have to address, kita harus mencari solusi untuk itu, ya. Yang ketiga, semua tambang-tambang ini kebanyakan di remote area. Kita menambang perlu employees kan? Employees disimpan di sana. Nggak ada yang bisa tahan sampai 10 tahun untuk stay di remote area all the time. Jadi turnover-nya akan banyak. Berarti kita juga harus mulai mengadres kepada universitas-universitas supaya mencetak orang-orang ini, ya, agar supaya bisa regenerasi. Karena setelah 10 tahun tentu mereka ingin kembali ke Jakarta kan. Those are the 3 issues sekarang. Jadi human resources-nya, lingkungan, dan community development-nya. Nah mungkin we have to go beyond only di CSR, ya. Kita harus berpikir lebih daripada hanya menyehatkan orangnya, memandaikan orangnya, tapi we have to think about what's next after mining. Saya selalu beranggapan kita mau masuk mining ke sana, kita harus memikirkan setelah kita selesai apa yang kita berikan kepada mereka. Dari sekarang loh, dari sebelum mulai mining.